Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasannya kita masih diberikan kesempatan berjumpa di Ramadan kali ini. Dan tidak lupa juga kita panjatkan salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Sahabat Asifah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan sore hari ini, kultum yang bertema tentang puasa dan akhlakul karimah. Bahwasanya di kesempatan ini izin bukan untuk menggurui, tapi kita ingin membangkitkan bersama-sama bagaimana meraih Ramadan ini mendapatkan pahala yang sebesar-besarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu tugas Rasulullah adalah memperbaiki akhlak seluruh umat di dunia, yang mana Allah sudah membekali beliau adalah akhlak yang sangat agung dan menjadikan suri tauladan bagi seluruh umat dunia. Yang terdapat dalam firman Allah surat Al-Ahzab ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatul liman kana yarjullaha wal yaumal akhira wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Yang artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Ajaran Islam sendiri bila diterapkan dengan seutuhnya akan menjadikan pemeluknya memiliki akhlak yang mulia, yaitu gemar menolong, jujur, disiplin, menghormati sesama, menjaga alam semesta, dan lain-lain. Ramadan menjadi salah satu sarana untuk pembinaan akhlak mulia. Kita dilatih terbiasa menjalankan berbagai hal yang membuat kita memiliki akhlak yang lebih baik, dan dengan contoh sebagai berikut. Bapak Ibu sekalian, kira-kira bagaimana puasa juga dapat menumbuhkan kasih sayang kepada sesama? Dengan puasa kita merasakan lapar, dahaga, artinya merasakan kesulitan orang-orang yang tidak dapat menikmati makan setiap hari. Kita dilatih memiliki kepekaan sehingga hati akan tergerak untuk menolong sesama yang kekurangan. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa memberi makan orang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa sedikit pun. Hadis riwayat Tirmizi. Selain itu, Allah menjanjikan dengan ganjaran berlipat ganda untuk orang-orang yang mengerjakan amal kebaikan jauh lebih besar dibanding bulan-bulan lainnya. Firman Allah Al-Baqarah ayat 261 yang artinya, perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulirnya 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang dia kehendaki. Dan Allah maha luas karunia-Nya, lagi maha mengetahui. Dengan demikian, diharapkan kita semua bisa berlomba-lomba mengerjakan kebaikan, termasuk menolong sesama. Masya Allah. Bapak Ibu sekalian, bagaimana juga puasa untuk meningkatkan kedisiplinan. Pada hari-hari yang kita jalani, Allah sudah mengajar kita untuk menjalankan disiplin sholat 5 waktu. Dalam menjalani sholat 5 waktu, diharapkan semua umatnya dikala panggilan sholat diharapkan tepat mengikuti panggilan tersebut, insya Allah.
Saat Ramadan bukan hanya sholat saja yang diwajibkan, tetapi ada sunnah-sunnah lainnya. Bagaimana Rasulullah bersabda untuk mengakhiri sahur dan menyegerakan berbuka. Ada nilai kedisiplinan untuk menghargai waktu-waktu tersebut. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa juga dapat meningkatkan nilai kejujuran. Ajaran Islam berisi tentang nilai kejujuran. Rasulullah bersabda, tidak mungkin orang beriman akan berdusta. Terlihat penyandingan iman dan kejujuran. Dalam bulan Ramadan, kita dilatih untuk jujur sepanjang waktu. Meskipun sendiri, dalam keadaan gelap gulita, kita tidak akan berusaha untuk makan dan minum walaupun di luar pengawasan siapapun. Bahwa puasa adalah ibadah yang sembunyi-sembunyi. Karena jika kita makan dan minum tidak diketahui oleh siapapun, tentunya akan membatalkan puasa. Kita dilatih jujur, tentu saja sejalan dengan amanah yang diemban oleh seorang hamba saat puasa, yaitu menahan lapar, dahaga, dan hawa nafsu. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya banyak hal yang buruk bila hawa nafsu diperturutkan. Salah satu contohnya adalah amarah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah engkau marah, niscaya bagimu surga. Hadis sahih riwayat Ibnu Adib Dunia. Artinya, ada pengendalian hawa nafsu marah yang akan menghantarkan ke surga, dan menahan amarah juga merupakan ciri orang yang bertakwa. Seperti di dalam firman Allah surat Ali Imran ayat 134 yang artinya orang-orang yang bertakwa yaitu orang-orang yang berinfak baik waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Bapak Ibu sekalian, selama bulan Ramadan kita dilatih untuk mengendalikan hawa nafsu agar puasa kita dapat diterima. Belajar untuk tidak mudah marah dan tidak mudah terprovokasi. Karena salah satu yang dijaga dalam puasa selain lapar dan dahaga adalah mengendalikan hawa nafsu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jihad yang paling besar adalah mengendalikan hawa nafsu. Dan saat Ramadan adalah momen yang paling tepat untuk melatih mengendalikan hawa nafsu. Bahasan tentang hawa nafsu sangat luas. Bukan hanya amarah, tapi juga mengendalikan nafsu mata, lisan, perbuatan, dan lain-lain. Mata dijaga untuk melihat yang baik, lisan juga untuk berkata yang baik, dan perbuatan juga berbuat untuk hal-hal yang baik. Masya Allah. Bapak Ibu sekalian, sehingga amat wajar ketika orang menjalankan puasa dengan sungguh-sungguh dan benar sesuai tuntunan syariah, maka ia akan keluar sebagai orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana firman Allah surat Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Demikianlah sekelumit manfaat Ramadan dalam pembinaan akhlak mulia. Mudah-mudahan kita semua dapat menjalani puasa Ramadan dengan sebaik-baiknya, agar menghasilkan pribadi yang bertakwa dan memiliki akhlak mulia. Wallahu alam bisawab. Kebenaran hanya milik Allah. Jika ada kekeliruan yang saya sampaikan, ini adalah kesalahan saya semata.
mohon dibukakan pintu maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.